ఎమ్మెల్యే గారిని పొడవడానికి గల కారణం ఏంటి చెప్పండి సార్. ఎందుకు పడిచారు బ్రదర్, ఎందుకు పడిచారు? ఒక మంచి విషయం చెప్తా, కవర్ ఇస్తావా అని. ఆఖరి బస్సులో వచ్చే ఆఖరి మనిషికి కూడా మందులు ఇచ్చాకే షాప్ కట్టే ఎంతో క్రియేటివ్ గా న్యూస్ కవర్ చేయడానికి వచ్చిన మీలాంటి వాళ్ళు Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rangga Bali. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Syaura atau yang biasa dipanggil Shaw sangat disenangi oleh teman-temannya sejak kecil. Ia yang terkenal dengan seorang yang pandai berkelahi juga selalu menyenangi pakaian berwarna putih bila ingin berkelahi. Hingga ia dewasa pun tidak pernah mengurangi kebiasaannya berkelahi menggunakan pakaian berwarna putih. Seperti hari itu ia yang tengah tertidur pulas terbangun ketika ponselnya berdering. Dari seberang ponselnya salah satu temannya meminta bantuan untuk bisa datang menyelesaikan perkelahian mereka. Setelah menyelesaikan mereka, ia mengajak semuanya untuk bisa ikut dalam festival Dewa Ganapati. Semua yang tadinya berkelahi, kini bersatu mengikuti semua perjalanan festival Dewa Ganapati. Perlakuan Shaw yang terkadang membuat Onar selalu membuat para tetangganya melaporkan kepada Ibu Shaw tentang perlakuan buruk putranya. Namun, dengan kepintarannya, Shaw bisa mengalihkan semua kesalahannya berkelahi dan selalu menunjukkan kerajinannya bekerja di salah satu toko obat yang ada di desanya. Ia yang terkenal rajin selalu membuat pemilik apotek tersebut yang tidak lain adalah ayahnya sendiri mengandalkannya untuk bisa mencari obat yang terkadang sulit untuk ditemukan. Bahkan ia pun selalu mengerti isyarat dari pembeli yang datang ke tempatnya bekerja. Shaw tiba di universitas di bidang farmasi untuk bekerja langsung menemui pemiliknya seperti yang dipesankan oleh ayahnya. Bersama Agadam rekannya, ia menjawab semua pertanyaan pemilik universitas itu. Hingga ia diputuskan untuk membantu dokter junior di tempat itu dan mengizinkan Shaw untuk tinggal di asrama. Nice to meet you, uncle. A progressive. Shaw dan Agadam segera mencari dokter junior yang akan didampingi. Namun saat ia mencarinya, ia malah diganggu oleh beberapa mahasiswa yang tengah membuli beberapa mahasiswa junior di kampus mereka. Shaw diminta pergi dan menemui Sahaja, salah satu dokter junior yang akan didampinginya. Namun setelah melihat Sahaja, ia mulai merasa tertarik. Ia memperhatikan bagaimana dirinya bekerja dengan hati. Shaw mencoba mendekatinya dan membuatnya terkesan kepada dirinya. Sahaja menjelaskan cara untuk bisa membantunya, namun Sahaja merasa terganggu ketika ponsel milik Shaw terus berbunyi, hingga ia menasihatinya untuk tidak mengaktifkan ponsel miliknya ketika membantunya. Nena? Okay. Kehadiran Shaw di kampus itu membuat para penghuni kampus tidak menyukainya. Terlebih melihat kedekatannya dengan Sahaja. Namun Shaw tidak pernah peduli dengan tanggapan mereka. Yang ia tahu, ia sangat nyaman bersama Sahaja dan berusaha untuk mendapatkan hatinya. Bahkan ia telah memiliki cita-cita membuat klinik bersama Sahaja setelah menikah nanti. Namun sikap ketidakpedulian Shaw membuat Sahaja mendapatkan teguran dari teman-temannya untuk mengikuti aturan senior mereka yang tidak menyukai kedatangan Shaw, atau Sahaja akan mendapatkan kesulitan untuk bisa lulus dari tempat itu. Mengetahui hal itu, Shaw mengajak Sahaja untuk bisa menemui seniornya dan mengajaknya berbicara. Agadam yang tahu tentang hal itu merasa khawatir mereka akan berkelahi. Dengan cepat, ia mencari baju berwarna putih untuk bisa membuat Shaw menjadi dirinya yang pemberani. Shaw mulai menunjukkan aksinya hingga saat melihat hal itu senior tersebut tidak bisa berbuat apapun. Terlebih ketika Shaw lebih banyak tahu dibandingkan dirinya tentang obat-obatan yang selama ini ia pelajari. Sejak kejadian itu, hubungan Sahaja dengan Shaw semakin dekat dan Shaw merasakan kalau Sahaja mulai menyukainya.
Mereka yang sudah menjadi sepasang kekasih merasa senang karena merasa hubungan mereka telah mendapatkan izin ketika tahu ayah sahaja menyukai Shaw. Namun ayah sahaja merasa terkejut ketika Shaw mengatakan desa tempat asalnya. Raut wajah ayah sahaja berubah ketika tahu tentang asal Shaw dan bahkan ketika ia menawarkan Shaw untuk pindah dari desa itu ditolak dengan sangat yakin oleh Shaw. Hingga dengan cepat ayah sahaja memutuskan Shaw dan sahaja tidak bisa menuju ke pernikahan mereka. Tanpa penjelasan, ayah sahaja pergi begitu saja meninggalkan Shaw seorang diri. Setelah Shaw pergi, ia segera menghubungi sahaja dan menceritakan semua yang baru saja terjadi kepada dirinya. Sahaja yang merasa penasaran segera menelpon ayahnya dan meminta penjelasan kepadanya hingga ayahnya kembali meminta Shaw untuk menemui ayahnya kembali. Lagi-lagi dalam pertemuan itu, ayah sahaja meminta Shaw untuk meninggalkan desanya dan hidup baru di kota mereka sekarang, tanpa memberikan penjelasan terlebih ketika mendengar kalau Shaw akan mengubah Ranggabali menjadi pusat di kampung halamannya. Rubik yang dipegang ayah sahaja rusak ketika mendengar nama Ranggabali. Shaw yang tidak tahu tentang masa lalu ayah sahaja dengan sangat bersemangat menceritakan masa lalu kota Ranggabali dan mafia yang menguasai tempat itu pertama kali. Dengan air mata menetes, ayah sahaja menceritakan Rangga Dredi yang merupakan mafia besar di Ranggabali itu adalah ayahnya. Ia mengatakan kalau ayahnya tewas, dihabisi dan ia sangat kehilangan sang ayah ketika setelah kematiannya. Ia tidak mau membalas dendam atas kematian sang ayah dan memutuskan hidup damai di desa itu. Namun hati kecilnya tidak bisa. Ia memutuskan untuk menghilangkan trauma itu dan pergi dari desanya. Shaw yang mendengar semua ceritanya terdiam dan mencoba mengajaknya berdamai dengan kampung halamannya yang juga kampung halaman ayah sahaja. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk bisa melupakan trauma itu bersamanya. Shaw memutuskan untuk kembali ke Raja Varam, kampung halamannya. Setibanya di terminal, ia sangat menikmati kebisingan di tempat itu, terlebih ketika banyak kondektur dan beberapa orang di terminal menyebutkan nama Ranggabali Center. Shaw melanjutkan perjalanan untuk tiba ke rumah orang tuanya. Shaw memiliki rencana khusus untuk desanya dan membahasnya dengan teman-temannya. Agadam dan Jaket yang mendengar hal itu memberikan ide untuk membuat kekacauan berupa ledakan peledak di Ranggabali hingga masa lalu Ranggabali digantikan dengan aksiden yang akan mereka lakukan sekarang. Shaw setuju dengan usul yang diberikan oleh Agadam. Bersama teman-temannya yang lain, ia mendatangi tempat di mana peledak bisa dirakit, namun mereka sendiri merasa takut ketika mendatangi tempat itu. Namun mereka tetap berniat hingga peledak itu berada di tangan. Tinggal memikirkan meletakkan peledak tersebut di tempat yang tepat, namun belum juga mendapatkan tempat yang tepat. Timer pada peledak itu telah diaktifkan oleh salah satu warga yang mabuk. Shaw dan temannya yang bingung meletakkan begitu saja peledak tersebut di pusat desa dan dalam hitungan detik peledak itu meledak mengejutkan semua orang yang tengah beristirahat, termasuk Shaw dan teman-temannya yang merupakan pelakunya. Peledak tersebut menjadi pemberitaan hingga sampai ke telinga ayah sahaja. Ledakan di pusat Ranggabali di Raja Varam tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerusakan di beberapa toko yang terletak tidak jauh dari tempat itu. Sahaja menelpon Shaw dan mencoba menasihatinya untuk tidak lagi bermain pada ayahnya dan mau mengikuti keinginan sang ayah untuk tinggal di kota di mana mereka bertemu. Shaw menemui teman-temannya dan meminta saran kepada mereka jalan yang baik untuk hubungannya dengan Sahaja. Lagi-lagi ide gila muncul dari Shaw yang langsung ia katakan kepada teman-temannya. Kali ini ia ingin meletakkan patung di mana peledak semalam ia ledakan dan beberapa hiasan besar serta beberapa acara pendukung untuk memeriahkan pusat Ranggabali. Shaw mendatangi calon MLA dan mulai mendekatinya untuk meminta dukungan dan bantuan rencana yang ia ingin lakukan. Calon MLA setuju dengan usulan tersebut, malah ia sendiri yang akan meresmikan tempat tersebut. Shaw menceritakan kepada Sahaja tentang rencana barunya. Setelah nama pusat Ranggabali itu berubah, namun Sahaja sama sekali tidak setuju dengan saran yang diberikan oleh Shaw. Ia memilih meninggalkan tempat itu dibandingkan harus berdebat dengan Shaw. Shaw tetap pada rencananya. Dengan meminta bantuan kepada teman-temannya dan warga lain, ia mencoba mewujudkan keinginannya. Namun banyak warga yang tidak mengerti maksud Shaw untuk Ranggabali. Calon MLA menepati janjinya, ia mendatangi tempat itu. Semua menyambut dengan sukacita, namun rencana muncul di benak MLA dan meminta anak buahnya menjalani rencananya. Namun belum juga ia menjalankan rencana tersebut, semua warga malah meninggalkan tempat itu dan tidak menghiraukan pemasangan patung kuda tersebut.
MLA yang sudah terlanjur tiba di tempat itu mengajak Shaw untuk berbincang. Dan dalam pembicaraan itu, MLA tersebut mengakui keluarganya lah yang telah menghabisi Rangga Reddy. Ia merasa sangat bangga atas apa yang telah dilakukan keluarganya di masa lalu. Hingga tiba-tiba di tengah pembicaraan mereka, rencana MLA dilakukan. Patung kuda yang dibawa dibakar habis dan kesalahan Shaw meledakkan peledak di tempat itu pun dibuka oleh MLA. Bahkan pelan-pelan ia mengancam Shaw untuk mengikuti semua perintahnya. ఈ సెంటర్ జోలికి రావద్దు తమ్ముడు. Setelah mengancam secara halus, ia pergi, meninggalkan Shaw yang masih terdiam di tempatnya. Tidak sampai di situ saja, MLA malah mengejek Shaw dengan cara mengirimkan sebotol minuman mahal. Namun kali ini Shaw tidak diam, ia membantah semua perkataan yang diucapkan oleh MLA. Bahkan ia malah mengalihkan hubungan di ponselnya dan menghubungi Sahaja. Ia terus memohon kepada Sahaja untuk bisa mengajak ayahnya berdamai dengan masa lalunya. Hingga ia mengatakan inilah kesempatan terakhirnya. Bila kali ini ia gagal, ia akan tinggal di kota yang sama dengan Sahaja dan menuruti semua syarat yang diberikan oleh keluarga Sahaja. Keesokan harinya, apotek milik keluarga Shaw dihancurkan dan diminta untuk pergi dari desa ini. Shaw yang tahu tentang hal ini mencoba membela ayahnya yang difitnah menjual obat-obatan kedaluarsa. Ia meminta semua warga yang menyalahkan ayahnya pergi dari tempat itu. Tak lama MLA menelponnya dan menertawakan apa yang terjadi pada keluarga Shaw. Mendengar hal itu, Shaw menyadari kalau semua ini adalah perbuatan MLA. Shaw memandang wajah sedih ayahnya dan merapikan semua obat-obatan yang dihancurkan oleh warga. Ia tidak mengizinkan ayahnya pergi seorang diri dari tempat itu, hingga ia memutuskan untuk mengantarnya kembali ke kediaman mereka. Suasana di rumah pun sunyi, namun pagi-pagi sekali Fisman telah kembali ke toko obatnya. Shaw memutuskan untuk pergi ke toko tersebut, namun tak ada satu pembeli pun yang mendatangi toko obat milik mereka. Shaw mencoba mendekati ayahnya untuk bisa bicara dari hati ke hati. Ia mulai berbincang dan mengatakan kalau toko obat tersebut adalah turunan dari orang tuanya yang sangat ia jaga dengan baik. Karena dulu ayahnya mengajarkan bagaimana membangunnya hingga menjadi seperti ini. Ia sadar satu tuduhan yang diberikan maka tidak akan ada lagi yang peduli dengan kebaikan yang pernah kita perbuat selama ini. Semua hancur dalam sekejap. Shaw tidak bisa berbuat banyak dengan permintaan sang ayah. Ia menceritakan semua kesedihannya kepada semua teman-temannya. Mereka terdiam dan mendengarkan semua keluh kesah Shaw yang tidak mau pergi dari kampung halamannya sendiri. Namun di tengah-tengah kegalauannya, Sahaja menelpon dan membuat emosi Shaw meledak-ledak dan mengakhiri hubungan mereka. Shaw mencari tahu siapa sebenarnya Rangga Reddy hingga ia mendatangi salah satu toko dan menemui pemiliknya. Ia menekan laki-laki tua itu untuk menceritakan siapa sebenarnya Rangga Reddy. Bahkan ia mengakui mengenal putra Rangga Reddy dengan baik. Swaya laki-laki tua tersebut terpaksa menceritakan siapa Rangga Reddy kepada Shaw dan juga teman-temannya. Rangga Reddy yang merupakan seorang yang menentang kesalahan yang dilakukan siapapun. Ia hidup dengan sejahtera bersama keluarganya hingga ia tidak pernah menolak membantu orang-orang yang meminta bantuan kepadanya. Seperti saat itu, semua warga mendatanginya dan meminta bantuan untuk menyelamatkan toko milik mereka yang diminta untuk dikosongkan oleh pihak MLA. Sementara di tempat lain, MLA yang merencanakan mengambil semua toko milik warga menargetkan 20 hari untuk melakukannya dan memberikan uang kepada semua pemilik toko. Tapi tiba-tiba Rangga Reddy datang dan menasihati MLA tersebut. Namun ia malah diminta menjauh dan tidak ikut campur urusan mereka. Namun Rangga Reddy tidak peduli. MLA yang menginginkan tempat itu menjadi perumahan dan bisa menguntungkan dirinya tidak peduli dengan permintaan Rangga Reddy. Sampai akhirnya Rangga Reddy mengancam untuk tidak mengganggu warga atau mereka akan menyesal. Bahkan bila ancamannya tidak diindahkan, ia akan menghabisi MLA dan anak buahnya. మొహమాటం లేకుండా చంపేస్తా. Rangga Reddy pergi meninggalkan tempat itu hingga menimbulkan rencana baru bagi MLA untuk bisa tetap memiliki pertokoan tersebut. Semua warga berkumpul untuk bisa merayakan festival keagamaan termasuk Rangga Reddy. Namun sepulang dari festival tersebut, ia menjadi incaran pembunuh bayaran yang dibayar oleh MLA untuk menghabisinya. Sivaya yang saat itu menemani Rangga Reddy diminta untuk membawa Sahaja kecil yang ia bawa ke festival untuk menjauh dari tempat itu. Sivaya menurutinya dan membawa Sahaja dalam gendongannya. Rangga Reddy sendiri bersiap untuk menghadapi mereka. Pembunuh bayaran yang menggunakan penutup wajah tersebut mulai menyerangnya.
Namun dengan kesigapannya, Rangga Reddy dengan mudah mengimbangi mereka, bahkan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Di tengah-tengah perkelahiannya, Show yang saat itu masih kecil terjatuh tepat di bawah patung kuda dan membuat Rangga Reddy berusaha untuk menolongnya. Dalam kesempatan itulah orang-orang MLA berhasil melukai Rangga Reddy yang masih menolong Show untuk bangkit dari jatuhnya. Si Faya mengakhiri ceritanya dan mengatakan Rangga Reddy terbunuh karena menolong Show yang terjatuh dari sepedanya. Si Faya menangis, begitupun Show yang mendengar si Faya menceritakan semua kebenarannya. Si Faya mengeluhkan kalau orang-orang yang berkorban untuk orang lain selalu dilupakan hingga si Faya mulai mengingat kematian sebagai nama Rangga Bali. Orang-orang desa yang dibela oleh Rangga Reddy malah memihak kepada MLA dan menjadikan MLA, bahkan anak dari pembunuh Rangga Reddy itu, menjadi MLA sekarang. Si Faya mengatakan Rangga Reddy hanya mau orang-orang desa ini sejahtera. Show yang terdiam pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun di tengah perjalanan ia terjatuh dengan sendirinya hingga menjadi bahan ejekan pemuda yang merupakan anak buah MLA. Show tidak berkata apapun. Ia memilih kembali ke rumahnya dan mengenakan pakaian putih untuk bisa berkelahi dengan mereka. Setelah mengenakan pakaian putihnya, ia kembali dan menghadapi mereka semua. Hujan deras mengiringi perkelahian mereka. Setelah menyelesaikan semuanya, Show mendatangi MLA hingga ketakutan. Show menekan MLA untuk bisa mengakhiri konflik yang diciptakan keluarga MLA dari dulu hingga sekarang. MLA tersebut terdiam dan tidak berbuat apapun sampai Show pergi. MLA Parasura mendatangi semua pendukungnya untuk bisa melakukan pendekatan kepada mereka. Namun Show malah lebih dulu berbicara kepada semua warga yang hadir. Ia bersama si Faya mencoba mengingatkan mereka tentang Rangga Reddy. Namun mereka tidak ada yang peduli, bahkan lebih memilih ke tempat MLA berada lengkap dengan hiburan wanita penari. Si Faya yang merasa kecewa meminta Show menghentikan keinginannya yang ingin mereka mengingat Rangga Reddy dan membuang trauma untuk keluarga Sahaja. Show tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia menikam para suram yang tengah menari di hadapan para pendukungnya. Semua terkejut melihat Show melakukan hal itu. Mereka memilih pergi dari tempat tersebut hingga petugas polisi datang. Berita penikaman itu menjadi pemberitaan yang viral. Banyak warga yang mengatakan tidak menyangka karena para suram dan Show biasa selalu bersama dan seperti saudara. Sahaja yang tahu tentang berita itu hanya bisa terdiam. Namun warga mulai sadar dan membela Show untuk bisa dikeluarkan dari penjara. Para suram yang dirawat meminta dokter yang merawatnya melebih-lebihkan keadaannya yang sudah melewati masa kritisnya untuk menarik simpati penduduk. Pengadilan mulai menggelar persidangan untuk Show. Namun semua penduduk kini telah memihak Show dan membelanya. Bahkan mereka mulai mengingat kebaikan Rangga Reddy kini memihak kepada Show dan memberikan dukungannya untuk di persidangan. Sahaja pun hadir di persidangan itu. Show menjelaskan alasan melakukan kekerasan kepada MLA pada semua warga yang hadir. Ia menceritakan tentang Rangga Reddy yang dulu membela mereka mati-matian, namun karena tidak ada yang melihat pembunuhan itu menjadikan nama Rangga Reddy menjadi busuk. Bahkan kebiasaan buruk warga yang terlalu cepat percaya berita angin membuat mereka cepat berubah arah dan dukungan. Semua terdiam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Show. Hingga kini mereka sadar dan mengingat Rangga Bali. Rangga Bali center nih kasta. Hal itu membuat ayah Sahaja merasa bangga dan mau kembali ke kampung halamannya, dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Rangga Bali. Show dengan segala perjuangan dan kemampuannya akhirnya mampu menunjukkan bahwa Rangga Reddy tidak bersalah dan ia adalah korban. Sehingga masyarakat pun sadar atas kesalahan mereka yang telah dilakukan di masa lalu. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.